Setelah Virtus mengejar Jinwoo, kembali kepada rombongan Panon. Grok dan Kulak merasa kombinasi itu terdengar sangat familiar. Mala tiba-tiba menarik tangan Panon. Panon pun bertanya apa yang terjadi dan apakah Mala menginginkan sesuatu. Gadis itu sempat ragu, namun Panon mencoba menebak maksudnya. Kemudian, adegan berganti ke sebuah bangunan yang runtuh, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Lina terlihat di tanah, menatap tumpukan reruntuhan, sementara Jinwoo berdiri di atasnya, berkata, "Inilah yang terjadi jika kau sembarangan menghancurkan tubuh orang lain." Ia menggunakan kekuatan pixie untuk menahan sang hakim. Namun tepat di bawah kakinya, cahaya terang mulai memancar, lubang-lubang terbentuk, dan Jinwoo sadar bahwa Virtus akan lolos. Ia pun segera melompat turun untuk menjauh. Saat Virtus meraih puing untuk berdiri, terlihat puing itu langsung meleleh. Ia berkata bahwa dirinya tak percaya saat melihatnya langsung. Ia menuntut agar Jinwoo mengatakan apakah benar ia telah menyerap kekuatan kosmo penduduk pixie, dan mulai merasa lawannya lebih berbahaya dari perkiraannya. Mendengar itu Jinwoo balik bertanya apakah itu berarti Virtus mulai menyesal telah mengusiknya. Ia lalu mengangkat kaki dan menginjak tanah, melepaskan teknik bernama ledakan pemecah bumi. Ia lalu berkata bahwa sudah terlambat, diiringi ledakan besar bertubi-tubi yang membuat jalanan bergetar. Semua orang pun langsung panik dan berteriak agar semua segera mengungsi, sementara Lina hanya duduk terpaku, bingung, menatap punggung Virtus. Tiba-tiba tangan Panon menutup mulutnya, membuatnya terkejut. Ia memintanya tenang, mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menyelamatkannya. Grok berlari mendekat, namun Panon memerintahkannya untuk membawa Mala pergi. Lina masih kebingungan, mengenali Panon sebagai pria yang disemangati oleh anak kecil tadi. Panon kemudian mengangkatnya, sementara Lina protes bahwa tak seorang pun mendengarkannya hari ini. Grok lalu mengatakan bahwa Mala bersama Kulak, jadi Panon tak perlu khawatir, dan ia harus segera menjauh dari Virtus. Lina bertanya apa yang diinginkannya, dan Panon menjawab bahwa ia datang untuk membalas budi atas kebaikan Lina kepada Mala. Grok kembali mendesak agar mereka segera lari, namun Lina meminta waktu, bertanya apa maksudnya. Sembari berlari, Panon menjelaskan bahwa menyelamatkan sesama manusia bumi adalah hal yang mustahil, karena para hakim semuanya adalah monster yang telah mencapai final turnamen. Sementara itu, Jinwoo menggunakan teknik cloning untuk menyerang Virtus. Melihat itu Virtus menyadari bahwa kekuatan peradaban pixie bukan satu-satunya senjata lawannya. Ia lalu mengangkat tangan, menciptakan bola kuning raksasa yang memancarkan cahaya dan menghancurkan area sekitarnya. Namun ia menyebut itu hanya tipuan semata. Tiba-tiba, Jinwoo sudah berada tepat di belakangnya, mengatakan bahwa ia sudah menduga Virtus akan berkata begitu. Tapi ternyata Virtus masih unggul, karena sebuah jari kini mengarah langsung ke dahinya. Tangan Virtus berpindah secara instan, dan ia berkata, "Tidak," sebelum mengakui bahwa Jinwoo hanyalah makhluk yang tak berarti, lalu menghantamnya hingga terlempar. Kembali ke Lina, ia berteriak agar Panon melepaskannya, bahkan menyebutnya bajingan alien. Ia menuntut agar Panon menyelamatkan orang yang sedang melawan Virtus, bukan dirinya. Mendengar itu Grok kemudian bertanya apakah Lina tidak mendengar, karena bagaimana mungkin mereka melawan monster seperti Virtus. Panon memotong, menegaskan bahwa Lina adalah orang yang telah menyelamatkan Mala. Grok mencoba membujuk agar mereka menghentikan hal ini, karena keyakinan seperti itu sudah terlalu usang. Panon membentaknya untuk diam, mengatakan bahwa itulah idealisme peradaban mereka yang telah dijunjung sepanjang hidup. Saat itulah, sesuatu melayang cepat dari belakang mereka. Sesuatu mendarat tepat di depan mereka, terbakar hebat. Panon menatapnya dengan bingung, lalu menyadari bahwa itu tak lain adalah Jinwoo. Tampak seperti habis dipanggang terlalu lama. Lina segera berkata bahwa inilah orang yang tadi ia minta untuk dibantu. Grok menimpali, jika Jinwoo bertarung melawan Virtus, ini jelas bukan pertanda baik. Tiba-tiba Virtus berteleportasi muncul di belakang mereka. Grok berkata ia sudah menduganya. Mereka tidak bisa tetap di sini, harus segera kabur, meski itu berarti meninggalkan manusia bumi itu. Lina menatap Jinwoo dengan cemas, bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Saat Jinwoo mulai memuntahkan darah, Lina tersenyum, berkata bahwa itu sudah ia duga. Ia kemudian meminta Panon untuk melihatnya baik-baik, meyakinkannya bahwa Jinwoo masih hidup. Tak disangka, Jinwoo mulai menjerit. Mereka terkejut karena ia masih bertahan,
bahkan terus beregenerasi meski sempat dilalap api Virtus. Panon kemudian bertanya-tanya apakah kekuatan kosmik manusia bumi itu adalah regenerasi, kekuatan yang terlalu berharga untuk makhluk rendahan. Kemudian, Grok mencoba membujuk Virtus bahwa mereka tidak bersalah, tetapi Virtus berkata cukup, dan jika mereka menyerahkan para penjahat, ia akan membiarkan mereka pergi. Grok pun langsung mendesak Panon agar mendengar, karena ini adalah kesempatan mereka. Panon lalu bertanya pada Lina apakah ia benar-benar yakin Jinwo bisa bertahan. Lina menjawab ya, karena ia pernah melihatnya pulih dari luka yang lebih parah. Mendengar itu Panon berkata, kalau begitu mereka harus segera membawanya ke kantor registrasi ISP, menjelaskan bahwa jika Jinwo menjadi petarung resmi, bahkan Virtus tidak bisa menyentuhnya sembarangan. Grok masih berusaha menentang, tapi Panon melepas jubahnya, mengatakan bahwa ia akan menahan Virtus sementara yang lain pergi. Dengan enggan, Grok mengangkat Jinwo, menggerutu tak percaya betapa keras kepala saudaranya. Ia pun berlari bersama Lina, sambil berpesan pada Panon agar tidak mati di sini. Panon pun membalas agar Grok tidak khawatir, karena jika ia menang, mereka akan mendapatkan senjata untuk mengejutkan seseorang. Kemudian, Virtus mengangkat jarinya, menantang apakah mereka benar-benar yakin bisa lolos. Saat sinar mulai terisi penuh, Panon berkata ia sudah sering mendengar kata-kata itu, lalu mengatakan jika Virtus menjadi hakim karena ia adalah seorang Helikonian, dan kelemahan pengguna cahaya dari ras itu adalah kegelapan, yang kini mulai menyelimuti tubuhnya. Panon berkata kebetulan sekali, kekuatan kosmik peradaban mereka hari ini adalah kekuatan kegelapan. Mungkin kekuatannya memang berganti setiap hari. Ia menambahkan bahwa ini pasti perintah leluhur untuk membantu penolong Mala. Adegan berpindah ke kantor registrasi, di mana staf bernama Kino terus menolak permintaan Lina dan Grok. Ia bersikeras bahwa Jinwo tidak dalam kondisi baik. Namun, meski masih terbakar, Grok memaksa, mengatakan dia baik-baik saja dan harus segera diproses karena kemampuannya adalah regenerasi ultra. Keributan itu menarik perhatian alien lain, yang penasaran. Mereka mendengar kabar bahwa manusia bumi mencoba mendaftar turnamen. Seseorang mulai tertawa, menganggap peradaban lemah seperti itu hanya akan menjadi kemenangan mudah. Segera, yang lain ikut menertawakan. Seseorang tiba-tiba mendorong agar mereka didaftarkan. Alasannya, semua peradaban berhak berpartisipasi. Mendengar itu Grok heran, kenapa mereka malah membantu. Suasana berubah menjadi teriakan serentak, daftarkan mereka. Akhirnya Kino menyerah, berkata ia akan memprosesnya. Lina senang, mengatakan seharusnya begitu dari awal. Namun Kino berkata ia perlu memastikan satu hal, lalu menunjuk ke arah tempat Jinwo, yang ternyata sudah menghilang. Lina dan Grok terkejut, tak percaya ia pergi begitu saja. Adegan berpindah ke jalan G, dan terlihat Virtus memegang kepala Panon, bertanya-tanya apa yang ia dapatkan dari menyelamatkan manusia bumi dan mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak mengerti cara berpikir peradaban kelas rendah. Tiba-tiba suara Jinwo memanggilnya dari atas. Tanpa sehelai pakaian, aura Jinwo memancarkan gelombang kejut, mengancam bahwa kali ini Virtus akan mati. Virtus pun segera mengulurkan tangannya, menyindir bahwa peradaban kelas rendah memang bodoh sejak awal. Namun tiba-tiba bayangan mulai merambat dari tanah, membelit lengannya. Panon kemudian berteriak bahwa ia sudah menyegel kekuatan lawannya, dan Jinwo harus menghajarnya sekuat tenaga, yang itu membuat Virtus terkejut. Sembari mengepalkan tinjunya, Jinwo berkata bahwa entah seni bela dirinya dianggap remeh atau tidak, Virtus bisa menilai sendiri setelah menerima serangan ini. Tinju Jinwo menghantam kepala Virtus langsung, bahkan membuat helmnya terlepas. Adegan tiba-tiba berpindah ke pusat promosi planet ISP, di mana Mark duduk gelisah menggigit jarinya. Ia menyalahkan Lina, menganggap jika bukan karena campur tangannya, semua ini tak akan terjadi. Saat Mark sedang memikirkan itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras di seberang jalan, membuat semua orang bertanya-tanya apakah itu serangan teroris. Mark pun segera mengeluarkan kartu namanya, mulai merasakan firasat buruk. Kembali ke pertarungan Jinwo, terlihat helm Virtus tergeletak di tanah. Ia duduk menutup wajahnya, lalu melirik ke samping saat Jinwo berkata, "Ini serius, bukan main-main." Sambil tertawa, ia bertanya bagaimana Virtus bisa bertahan dari serangan seriusnya. Jinwo menambahkan, ini kesempatan sempurna untuk mengambil kekuatannya karena tampak sangat berguna. Tiba-tiba Virtus berteriak, berkata jika ia tak akan memaafkannya.
menuntut bagaimana berani ia menggores topeng yang langsung diberikan oleh sang dewa. Saat tangannya mulai berpindah, wajah Virtus akhirnya terlihat. Ia terus berteriak, mengancam akan mencabik-cabik Jinwo. Tangan Virtus berpindah tepat di atas kepala Jinwo, namun Jinwo hanya tertawa, berkata bahwa ia sudah menebak tujuannya sejak awal, lalu melompat menghindar. Namun Virtus tak kehilangan momentum, karena ia langsung muncul di belakangnya, membuat Jinwo sempat berkomentar bahwa teknik pergerakan cepat lawannya memang merepotkan. Lalu kepala Jinwo digenggam layaknya bola, sebelum Virtus menghantamnya dengan kekuatan penuh, membuatnya melesat secepat kilat, menembus penghalang suara, dan menghantam sebuah gedung. Tak berhenti di situ, Virtus mulai mengisi serangan sinar di tangannya, lalu melepaskannya dalam bentuk beberapa aliran yang masing-masing membawa efek besar, membombardir Jinwo tanpa ampun. Sementara itu, terlihat Mark menelpon Lina dan berkata bahwa seperti yang ia duga, orang yang dimaksud memang ada di sana. Mendengar itu Lina langsung berteriak, memastikan apakah ia yakin. Ia juga tampak lega karena Mark selamat, namun Grok masih bingung bagaimana Jinwo bisa pulih secepat itu dari luka separah tadi. Namun Mark mengingatkan bahwa ini bukan waktunya untuk merasa lega. Saat Lina bertanya maksudnya, ia menjelaskan bahwa meski selamat, mereka belum benar-benar aman, karena Virtus kini perlahan berjalan mendekati Jinwo, yang tubuhnya nyaris berubah menjadi abu. Virtus mengaku terkejut Jinwo masih bisa pulih dari kerusakan sebesar itu, lalu berkata bahwa ia tak tahu bagaimana peradaban rendahan bisa memiliki kekuatan sebesar ini, dan berjanji akan mengakhirinya sekarang. Ia mengangkat tinjunya, siap memberi pukulan terakhir. Tiba-tiba, suara Kino terdengar, meminta Virtus untuk menunggu. Mendengar teriakan itu Virtus pun berhenti, dan membalas dengan telepati, menanyakan apa maunya. Kino lalu berkata bahwa manusia bumi itu telah resmi terdaftar sebagai perwakilan bumi di turnamen. Namun Virtus menanggapinya sebagai omong kosong, mengklaim ia berada di tempat ini sepanjang waktu. Kino lalu menjelaskan bahwa sekitar 30 menit lalu, semua alien di area ini ribut meminta ia mendaftarkan mereka, bahkan menuduhnya rasis. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah hanya karena Lena dan Grok keras kepala. Grok langsung menyebutnya rasis, dan Lina ikut berteriak, berkata fasih dalam bahasa nyinyirannya. Kino mencoba menenangkan mereka, namun seorang pria di belakang Lina menyela, bertanya apakah ada sistem pendaftaran sementara jika petarungnya tak bisa hadir langsung. Beberapa alien mengaku pernah mendengarnya, namun sebagian lainnya tidak. Kino kemudian berpikir bahwa wajar mereka tak tahu, karena sistem itu bukan untuk peradaban kelas rendah. Tapi jika digunakan, mungkin ini bisa berhasil. Ia akhirnya setuju, namun menggebrak meja dan memberikan setumpuk dokumen pada Lina, memintanya menulis dengan tangan dan menyerahkannya. Kalau tak bisa, mereka harus pulang. Melihat dokumen itu Grok langsung marah. Marah karena dokumen tersebut bukan dalam bahasa umum, melainkan bahasa peradaban tingkat atas. Kino hanya menertawakannya, mengatakan bahwa sistem ini memang untuk kenyamanan peradaban tingkat atas. Mendengar itu Grok tak bisa membantah. Sementara alien lain mulai berasumsi bahwa ini tak akan berhasil. Namun Lina langsung menulis di kertas itu. Alien-alien lain terkejut, dan Grok bertanya bagaimana ia bisa membaca semuanya. Kino, tak percaya, merebut kertas itu, mengira Lina hanya menggertak. Tapi ternyata Lina memang benar-benar bisa membaca dan menulis bahasa itu. Kino kaget, mengatakan bahwa simbol-simbol bahasa tersebut seharusnya mustahil dibedakan oleh manusia bumi. Setelah mendengar cerita Kino, Virtus menduga bahwa pasti ada yang membantunya secara diam-diam. Kino mengakui kemungkinan itu, tapi jika Lina benar-benar menulisnya sendiri, berarti ia hafal jutaan kata dan seluruh struktur kalimat, sesuatu yang bahkan peradaban ahli bahasa akan kesulitan. Virtus tetap menegaskan ada pihak yang membantu, dan Kino berkata bahwa meski benar, membantu tidak melanggar hukum, jadi pendaftaran tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Virtus menerima hal itu, kemudian menatap Jinwo, berkata bahwa ia tak menyangka ada yang rela mempertaruhkan nyawa demi penolongnya, dan kini ada pula yang mengajarinya bahasa peradaban tingkat atas secara rahasia, seolah-olah seluruh alam semesta ingin menyelamatkan orang ini. Ia kemudian mengenakan kembali topengnya, lalu mengulurkan tangan, berkata bahwa ia akan membiarkan dia lolos untuk kali ini saja, namun ia harus membatasi trik kecil lawannya, bersamaan dengan tangan Virtus yang mulai bersinar. Di sana, Mark melapor pada Lina bahwa sang hakim telah membawa Jinwo dan seseorang yang ia sebut bajingan, lalu menghilang. Lina bertanya maksudnya.
Sementara Grok marah karena saudaranya dipanggil bajingan. Kino kemudian menyuruhnya berhenti bereaksi berlebihan, menjelaskan bahwa keduanya hanya dipindahkan ke ruang pemulihan untuk para peserta. Grok bertanya kenapa dia tiba-tiba menggunakan nada bicara informal, tapi tetap mengucapkan terima kasih. Kino membentak, mengatakan mereka harus segera pergi dari sana. Seminggu kemudian, di ruang pemulihan, Jinwo masih berusaha memulihkan diri dari serangan Virtus. Mark bertanya pada Lina apakah dia yakin Jinwo akan mampu bertarung dalam kondisi seperti ini. Lina pun menjawab agar dia tak perlu khawatir, karena Jinwo akan pulih dalam waktu singkat. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria mengatakan, jika sudah lama ia tak mendengar Lina berbicara dengan penuh keyakinan seperti itu, tapi menurutnya pria di dalam kapsul itu bahkan nyaris tak bertahan hidup. Muncullah sang komandan tim YSP Bumi bernama Ive, beserta 2 orang lainnya. Dia berkata bahwa sepertinya ia terlalu menaruh kepercayaan pada Lina, sehingga ia akan kembali pada rencana awal untuk menurunkan peserta asli di pertandingan 2 hari lagi. Mendengar itu Lina segera memohon padanya untuk memberi mereka lebih banyak waktu. Namun sebelum pembicaraan selesai, seseorang berteriak menyuruh Lina berhenti terpengaruh oleh orang asing itu. Sosok itu melompat melewati Ive, dan mendarat dengan gaya pahlawan super. Dia adalah Marcel Blade, yang merupakan perwakilan dari bumi. Namun Lina mengabaikannya dan mulai mengetuk-ngetuk kaca, memanggil Jinwo agar bangun. Ive kemudian meletakkan tangannya di bahu Lina, menenangkannya dengan mengatakan bahwa Marcel adalah manusia terkuat saat ini dan telah ia pilih sendiri. Selain itu, baju tempur yang dipakainya adalah puncak pengetahuan yang dimiliki umat manusia. Jadi, setelah pertandingan ini, tak ada peradaban yang akan meremehkan manusia lagi. Adegan kemudian beralih ke salah satu data peringkat peradaban, dan diketahui bahwa peradaban Baizerian berada di peringkat 10.320. Planet asal mereka tersusun dari batu yang sangat padat, dengan lava dan gas beracun menyembur dari segala arah, sehingga dikenal sebagai neraka. Untuk bertahan hidup, tubuh mereka berevolusi hingga batas ekstrim. Lina kemudian menjelaskan bahwa lawan mereka bernama Crocs Jaybreak, terkenal bahkan di antara kaumnya karena kemampuan fisiknya yang luar biasa. Namun, penjelasan Lina tiba-tiba terpotong oleh seorang pria yang memanggilnya Nona PR, dan mengatakan lawan mereka berada di tingkat peradaban yang sama, sehingga tak perlu khawatir. Pria itu dengan santai mengorek hidung, lalu memperkenalkan dirinya sebagai manajer tim tempur, Marshal Steel. Ia mengejek bahwa cabang PR yang Lina pimpin hancur saat bentrok dengan alien, dan sekarang ia tak punya tempat lagi. Semua itu, menurutnya, adalah salah Lina sendiri. Mendengar itu Lina mulai kesal, lalu sebuah drone masuk dan mengumumkan agar peserta pertandingan berikutnya menuju area tunggu. Marshal pun berdiri, berkata bahwa sekarang gilirannya. Melihat itu Lina mencoba menghentikannya, mengatakan ia sudah menyiapkan strategi. Namun Marshal mengangkat tangan, menolaknya, mengatakan tak perlu strategi dan Lina cukup menonton saja. Lina pun marah, bertanya kenapa dia tak mau mendengarkan. Ia memperingatkan bahwa Marshal tak paham keadaan karena hanya terkurung di bumi. Lina lalu menjelaskan bahwa alien tidak mematuhi aturan manusia, dan satu-satunya cara mengalahkan peradaban yang lebih unggul adalah dengan taktik dan analisis. Apalagi, kekuatan manusia berada di dasar peringkat semesta. Tiba-tiba, Ive menarik pistol dan menembak ke arah Lina, membuatnya terkejut. Namun ternyata Marcel memblokir peluru itu untuk melindungi Marshal. Ive kemudian mengatakan bahwa selama 1 abad terakhir, umat manusia telah mencurahkan segalanya untuk memenangkan turnamen ini. Marcel, sambil menyentuh plester di hidungnya, bertanya apakah Lina mengerti. Ia segera bersiap mengenakan armor, memberi isyarat jempol, lalu berlari menuju arena sambil meminta Lina untuk menyemangatinya. Pengumuman